crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Maulana dengan NIM 90501221037 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A angkatan 2022. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Baik, materi pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Dalam ekonomi konvensional, ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Adapun tujuan dari ekonomi moneter yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Sedangkan dalam ekonomi moneter Islam yaitu tanpa instrumen bunga, tetapi instrumen yang digunakan itu seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan dari ekonomi moneter yaitu untuk mencapai stabilitas yang diukur seperti yang pertama itu kesempatan kerja. Maka makin besar peningkatan produksi juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua itu kestabilan harga. Harga yang makin tinggi membuat masyarakat menjadi resah. Jadi untuk mencegah kenaikan harga, pemerintah menstabilkan harga agar tidak mengalami kenaikan harga di setiap tahunnya. Terus yang ketiga itu neraca pembayaran internasional, seperti uang seimbang menunjukkan stabilitas di suatu negara, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan moneter. Materi kedua yaitu dasar pemikiran moneter dalam keuangan ekonomi Islam. Jadi dasar pemikiran moneter dalam keuangan ekonomi Islam yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif. Dalam stabilitas permintaan uang terbagi menjadi dua yaitu penting dan produktif. Di mana penting yang dimaksud di sini yaitu seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, ketahanan pangan, dan fasilitas umum. Sedangkan yang termasuk produktif yaitu seperti usaha atau lapangan pekerjaan, teknologi atau tempat guna, dan investasi di sektor pasar modal. Dalam stabilitas permintaan uang terdapat pokok kemaslahatan yang disebut dengan maqasid syariah seperti hifzu ad-din atau agama, hifzu an-nafs atau jiwa, hifzu al-akal atau akal, hifzu an-nasal atau keturunan, dan hifzu al-mal atau harta. Tujuan sistem moneter Indonesia adalah Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Materi ketiga yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Yang pertama itu ruang lingkup keuangan Islam. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua itu filosofi keuangan Islam. Keuangan Islam adalah bagian integral dari ekonomi Islam yang melibatkan pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan uang. Selain itu, keuangan merupakan sumber daya utama untuk aktivitas ekonomi terutama dalam sektor real. Terus yang ketiga itu prinsip maqasid syariah keuangan Islam. Maqasid syariah bermakna tujuan atau pencapaian yang ingin diraih dengan terlaksananya syariat Islam. Materi keempat yaitu konsep uang dalam Islam. Jadi seperti yang kita ketahui dalam ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud yang dimana ada beberapa makna yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur tiap barang dan jasa. Adapun beberapa fungsi uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yaitu yang pertama dalam ekonomi konvensional uang memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai satuan hitung, yang kedua sebagai alat transaksi, dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama uang sebagai satuan nilai atau standar harga, yang kedua itu uang sebagai alat tukar, yang ketiga uang sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan yang keempat uang sebagai standar pembayaran tunda. Materi kelima yaitu pasar uang syariah. Jadi pasar uang atau money market adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek.
Perusahaan yang membutuhkan dana untuk masa yang singkat dapat masuk ke pasar uang dengan memberi atau menjual surat-surat berharga pasar uang. Sedangkan pasar modal adalah tempat pertemuan atau penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar, yaitu individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana, melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Selanjutnya itu pasar valuta asing, yaitu merupakan wadah untuk melakukan transaksi jual beli mata uang. Materi keenam yaitu fungsi dan peran bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Jadi bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tujuannya sebagai pengumpul dan penyalur dana dari masyarakat untuk masyarakat juga dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan ini memiliki beberapa bentuk, yaitu asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan lain-lain. Adapun fungsi dari bank syariah yaitu yang pertama, menghimpun dana masyarakat, penyalur dana, dan pelayanan jasa bank. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan, dan yang ketiga sebagai fungsi sosial. Sedangkan lembaga keuangan non-bank berfungsi untuk meningkatkan persaingan dan meningkatkan kedalaman pasar keuangan. Industri keuangan non-bank melakukan kegiatan usahanya dalam memberikan layanan keuangan berupa investasi dan pengelolaan risiko. Itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.